Halo teman-teman semuanya, kembali di channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman semuanya, kembali di channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Saya pastikan dulu sebelum kalian nonton video saya, seperti biasa saya saranin dulu buat kalian klik tombol subscribe yang di bawah ini warna merah, dan jangan lupa klik tombol like-nya, dan kalian share serta kalian komen video saya supaya saya bisa memberikan yang terbaik lagi di channel ini. Dan saya mohon juga buat kalian, kalau kalian nonton video saya jangan sampai di skip-skip, karena kalau kalian nontonnya di skip-skip pasti kalian tidak akan paham. Pokoknya nontonnya dari awal sampai habis. Oke teman-teman, selamat nonton video saya. The next day. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai tentang smartphone black market atau smartphone dari luar negeri. Apakah smartphone tersebut atau barang-barang tersebut bisa masuk di Indonesia setelah pemberlakuan IMEI pada tanggal 18 April 2020. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih pengen gitu ya belanja barang-barang di luar negeri gitu. Mungkin karena sekalian jalan ke luar negeri terus ingin membeli ponsel di sana, mungkin karena ponselnya lebih murah di sana dibandingkan yang ada di resmi di Indonesia. Ya karena memang mungkin pabriknya ada di suatu tempat di sana, karena di Indonesia tidak ada, mungkin karena di Indonesia tidak ada jadinya harus melewati tahapan-tahapan kayak pengiriman, pajak dan lain-lainnya. Itulah yang membuat kayak smartphone itu kayak lama kita menunggunya, serta harganya bisa setengah lebih mahal dibandingkan di tempat aslinya begitu. Yaitu mau tidak mau juga ya memang seperti itu gitu. Jadi jawabannya itu smartphone yang dari luar negeri itu sangat bisa sekali kalian beli masuk ke Indonesia. Itu tidak diblokir. Maksudnya begini, kalian bisa membeli barang di luar negeri, smartphone itu dengan satu syarat, kalian itu ada hitung-hitungan pajaknya. Itu ada hitungan-hitungan pajaknya. Saya tidak tahu itu hitung-hitungan pajaknya gimana. Mungkin nanti pas kalian beli di luar negeri, pas kalian datang gitu ya ke Indonesia, mungkin bawa barang tersebut itu harus melalui kayak stempel dari bea cukai atau gimana gitu, biar dan IMEI kalian harus didaftarkan. Jadi kalian pas beli smartphone dari luar negeri itu kan IMEI-nya tidak terdaftar provider di Indonesia. Jadi mungkin pas kalian beli, kalian bayar pajaknya di bea cukai melalui stempel bea cukai ataupun apapun itulah. Mungkin nanti kalian bisa cari-cari sendiri, searching itu di website resminya kayak Kominfo, kayak bea cukai dan lain-lain gitu. Mungkin kalian bisa cari begitu ya tentang bagaimana sih cara memasukkan ponsel black market, yang pastinya itu bisa. Soalnya saya udah searching juga, saya juga sering sharing sama teman-teman saya juga ada yang beli smartphone di luar negeri gitu ya, produk-produk di luar negeri itu sebenarnya bisa. Ya dengan syarat tadi kita harus membayar pajak yang ada di Indonesia. Setelah itu kita daftarkan IMEI kita ke provider yang kita akan pakai. Jadi bukan berarti setelah pemberlakuan IMEI ini berlaku gitu kita tidak bisa membeli barang dari luar negeri. Kita bisa membeli, cuma ya gitu ujung-ujungnya ya memang sih dapatnya kita lebih cepat, mungkin kalian jalan ke luar negeri lebih murah, tapi ujung-ujungnya pas kita bawa ke Indonesia ya kena pajak gini gitu, ya itu juga sama aja. Mending kalau bagi saya sendiri sih untuk membeli smartphone tersebut yang mending tunggu aja gitu, tunggu ada resminya di Indonesia, dan itu lebih lebih aman gitu ya, lebih terjaga. Jadi kita suatu saat nanti tidak bingung lagi kayak mendaftarkan IMEI, membayar pajak lagi dan apapun itu. Kita nggak tahu kedepannya nanti. Lebih baik ya kalau sebagai saran saya sendiri ya lebih baik kalian mending ya tunggu aja gitu kapan produk itu launching gitu ya, kan tidak lama-lama juga, tidak sampai 6 bulan ataupun sampai 1 tahun gitu ya. Ya mungkin ada juga beberapa produk yang tidak masuk ke Indonesia gitu, mungkin hanya mungkin dikeluarkan hanya di beberapa negara, mungkin di Indonesia hanya kebagian tipe ini, produknya ini, warnanya ini, mungkin gitu. Mungkin ya kalian bagi yang punya uang lebih gitu ya, pengen gitu kayak pengen beli smartphone gitu, jadi kalian cari ke luar negeri biar beda ya, kalian siap-siap aja dengan membayar pajaknya smartphone tersebut dan mendaftarkan IMEI-nya begitu. Tapi kalau saya pribadi ya saya lebih mending nunggu resminya aja gitu ya. Buat apa cepat-cepat, toh juga nantinya juga sama aja begitu. Maksudnya bayar pajaknya kayak hal yang lain-lain begitu. Kalau saya sendiri sebenarnya sih smartphone itu ya
Ya kebanyakan sih ya, hanya ajang-ajang gengsi gitu, kebanyakan beli ini, beli itu, sebenarnya tidak dipakai juga kebanyakan. Tapi ya semua orang tuh berbeda ya, tergantung orangnya lagi lah, gimana untuk menggunakan smartphone tersebut secara bijak gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kalau kebutuhan kita memang kualitasnya tinggi untuk mengedit video vlog ya, mungkin ya sesuaikan gitu. Kalau buat game ya mungkin ya, tapi seseorang ya pengen yang lebih gitu ya, untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Jadi tidak ada salahnya juga untuk kita membeli barang elektronik gitu dari luar negeri ya, dari manapun itu ya, tidak ada salahnya ya. Yang penting itu tuh bisa gitu masuk di Indonesia dan bisa digunakan di Indonesia. Tapi dengan satu syarat, setelah pemberlakuan ini ya kalian harus siap-siap untuk membayar pajaknya. Tidak seperti tahun lalu banyaknya smartphone black market yang menyebabkan kerugian negara sampai miliaran gitu, karena tidak ada masuk dari stempel dari pihak bea cukai. Nah, maka daripada itu, untuk melindungi privasi orang Indonesia juga, ini untuk melindungi privasi juga, maka daripada itu pihak di Kominfo itu tersebut harus mendaftarkan IMEI-nya, IMEI smartphone yang kita pakai dari providernya. Maka daripada itu tidak ada salahnya juga ya, itu untuk menjaga kerahasiaan pribadi dari warga negara Indonesia. Nah teman-teman, yang pokoknya dari inti video ini, apakah bisa smartphone dari luar negeri itu tidak dipakai di Indonesia setelah pemberlakuan IMEI? Jawabannya adalah bisa banget, ketika kita setelah membayar pajak dan mendaftarkan IMEI kita ke provider yang akan kita pakai. Begitu, yang simpelnya begitu, pokoknya bisa dipakai. Nah teman-teman sekalian, mungkin itu aja video yang saya dapat sampaikan mengenai tentang smartphone black market, smartphone dari luar negeri apakah bisa dipakai. Ya mungkin itu kembali ke teman-teman sendiri, apakah ingin beli resmi di Indonesia, tunggu beberapa bulan ataupun mencari ke luar negeri begitu. Ya mungkin video saya semoga dapat bermanfaat, menghibur dan lain-lain. Dan saya saranin sebelum video ini habis, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, kalian share dan kalian komen supaya saya bisa membangun channelnya agar lebih baik lagi dan supaya banyak menghibur kalian semua. Oke teman-teman semuanya, saya Agung di sini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. See you next time. Bye bye.